Selama beberapa hari terakhir di masa PPKM darurat, laju penambahan kasus aktif turun, begitu juga dengan jumlah spesimen yang diuji juga mengalami penurunan. Padahal pemerintah pernah menargetkan jumlah testing sebesar 500.000 spesimen per hari. Kini setelah PPKM diperpanjang 5 hari ke depan, bagaimana apabila jumlah testing masih tetap belum bisa mencapai target? Kami akan langsung mengulasnya bersama Profesor Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Selamat malam, Prof. Chandra. Prof. Chandra, kalau kita melihat jumlah testing di Indonesia ini masih jauh begitu ya dari jumlah ideal. Bahkan target pemerintah 500.000 per hari ini tidak pernah tercapai. Dan saat ini jumlahnya semakin menurun. Menurut Anda mengapa Indonesia sulit sekali begitu untuk meningkatkan jumlah testing ini? Sebenarnya kan begini, untuk menanggulangi situasi seperti ini ada 3 hal yang selalu disebut-sebut berbagai belahan dunia. Nomor 1, pembatasan sosial, public health and social measure yang di kita disebut PPKM. Yang kedua, test and trace, and treat, dan yang ketiga vaksinasi. Yang pembatasan sosial ini memang pasti ada dampak sosial ekonominya yang cukup rumit dan harus ditanggulangi. Tadi kita dengar keterangan dari Menteri Keuangan. Tapi yang test dan treat ini kan sebenarnya praktis dampak sosial ekonomi tidak terlalu besar. Jadi harus digenjot saja, tesnya ditingkatkan, tracingnya ditingkatkan, sehingga kita ketemu orang sejumlah cukup banyak mendapatkan manfaatnya. Ada 2. 1, mendapatkan angka yang real. Kedua, kalau sekarang kan kita tangani orang yang sedang sakit di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri. Padahal di luar itu, di masyarakat, mungkin masih ada mereka yang positif, yang tidak ditemukan, yang belum ditangani, yang belum diisolasi, sehingga sambil PPKM darurat berjalan, yang di luar ini masih tetap menularkan, sehingga masalah tidak selesai-selesai. Jadi mau tidak mau memang meningkatkan tes itu sesuatu yang harus dilakukan, dan target untuk 400 atau 500 ribu itu harus bisa dicapai, atau paling tidak keluar data per kabupaten kota berapa sudah mereka capai. Jadi memang ini hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan situasi yang lebih jelas dan juga memutuskan rantai penularan. Baik. Kemudian kalau kita melihat saat ini positivity rate masih di angka sekitar 30% begitu dengan jumlah spesimen yang diuji dan saat ini dan juga jumlah kasus positif. Seperti apa tanggapan Anda? Jadi kalau kita lihat ya pada tanggal 3 Juli, pada waktu mulai PPKM darurat, positivity rate itu 25,2%, yang kasus ya orang yang diperiksa 110.000 orang dengan jumlah pasien baru 27.000 saat itu. Kalau kita lihat pada akhir PPKM darurat pada tanggal 20 kemarin, itu yang diperiksa 114 orang dengan kasus positivity rate 33,4%. Saya coba bagi nih, 114.000 bagi 110.000 kali 27.000, kalau angkanya sama itu 35.000, angka kemarin 38.000. Jadi memang jumlah kasus masih naik, itu 1. Nomor 2, positivity rate 33,4% itu sangat tinggi. Kalau kita lihat di Asia, maka praktis semua negara Asia itu tidak ada yang 30%. Kalau kita lihat seperti Vietnam, Laos, Kamboja itu 34%. Yang agak tinggi itu Malaysia, 9% bersama-sama Filipina. Di India yang dulu pernah 27%, India itu pernah 27%, kemarin atau barusan saya cek 2,4%. Yang tinggi cuma Myanmar di Asia, yang lain relatif rendah. Jadi angka positivity rate 30% memang harus diturunkan, dan itu berkorelasi dengan tingginya kasus baru dan juga berkorelasi dengan tingginya kematian, karena jumlah kasus yang meningkat tentu bisa memungkinkan kasus menjadi lebih berat. Dan saya kira kalau soal positivity rate atau soal jumlah kasus kan masih bisa kita lihat bagaimana perkembangannya ya, tapi 1.280 orang yang meninggal itu kan sesuatu yang sangat tragis, karena kalau sudah meninggal tidak bisa kembali lagi tentu saja. Baik Prof. Chandra, nanti kita akan melanjutkan perbincangan ini, tetapi kami harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News, kami masih akan melanjutkan perbincangan ini. Baik, pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan bersama Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, dikatakan Indonesia masih memiliki PR yang besar, ya, di meningkatkan kapasitas testing. Apalagi saat ini PPKM diperpanjang hingga 5 hari ke depan. Tentunya kita harus mengukur bagaimana efektivitas PPKM selama 5 hari ke depan ini dapat berhasil begitu. Nah, kemudian bagaimana agar bisa terlaksana peningkatan kapasitas testing ini dan berapa idealnya untuk per hari ini? Kalau idealnya sudah disebutkan bahwa menurut WHO 1 kasus per 1.000 penduduk per minggu.
Cuman angka kita kan angkanya angka nasional, lebih bagus kalau dapat angka per kabupaten kota. Dan seperti tadi Mbak Saskia sudah sampaikan, sudah jelas ada statement target yang akan dicapai 400 ke 500 ribu. Jadi itu memang harus diupayakan untuk itu bisa dicapai. Sebenarnya kalau kita toh sekarang sudah diputuskan PPKM darurat berlanjut sampai tanggal 25, itu kita punya 5 hari. Saya sih usul secara konkret ada 5 hal yang dapat dilakukan dalam 5 hari ini supaya kita bisa mengendalikan situasi dengan lebih baik. Nomor 1, aturan-aturan yang ada dalam PPKM darurat atau sekarang namanya mungkin berubah menjadi PPKM level 4 atau apapun, itu sekarang diterapkan secara maksimal dalam 5 hari ini. Sehingga pembatasan sosial dapat berproses secara maksimal. Itu satu. Yang kedua yang kita bahas dari tadi adalah tentang tes. Tes itu harus ditingkatkan. Kalau bisa sampai 400 ribu dalam beberapa hari ini itu harus dilakukan, dan itu sekali lagi itu effortnya mungkin dilakukan karena itu ada petugas. Kan masalahnya cuma 3. 1 petugas yang sudah tersedia, 2 alat, dan 3 sistemnya. Dan itu bisa dilakukan. Itu poin kedua tentang tes naik sampai 400 ribuan atau 500 ribu sehari. Yang ketiga tentang tracing. Sudah pernah juga ditargetkan untuk 1 kasus positif diperiksa 15 orang di sekitar, untuk dapat ada nggak orang yang positif juga. Kalau ada positif juga ditangani, diisolasi. Tapi yang positif juga di tracing lagi 15 orang lagi di sekitar. Dan demikian seterusnya dikerjakan habis-habisan selama 5 hari ini. Tentu saja yang positif selain ditangani juga harus dikarantina dengan benar. Ada petugas kesehatan yang memantau supaya jangan terjadi masalah pada waktu isolasi mandiri. Nah, yang keempat yang saya usul ya adalah tentang apa yang harus dipantau dalam 5 hari ini, hari per hari. Besar. 1, bagaimana menangani community transmission. 2, bagaimana pelayanan kesehatan. Untuk community transmission yang sekarang sudah ada kan 4, jumlah kasus, positivity rate, kematian, dan jumlah yang dites. Saya mau usul tambah 1 kalau mungkin reproductive number. Arnold juga dinilai. Kalau ada 5 ini, kemudian digabungkan dengan pelayanan kesehatan. Ada 3, bed occupancy rate, itu yang biasa dipakai. Saya usul juga waktu tunggu di instalasi gawat darurat, karena itu yang jadi masalah selama ini. Dan yang ketiga, ini yang kalau saya usul dimasukkan adalah berapa besar nakes yang terpapar. Karena ini juga menjadi indikator dampaknya pelayanan kesehatan. Itu faktor upaya yang keempat. Upaya yang kelima memang meningkatkan vaksinasi. Vaksinasi kita sudah pernah 1 juta sehari, sudah pernah 2 juta sehari. Bagaimana kalau di 5 hari ini kita teruskan itu supaya yang sudah pernah dicapai 1 atau 2 juta itu juga bisa dicapai. Karena semua kita ingin supaya kasus ini turun. Semua kita ingin begitu. Oke, baik. Seperti juga Pak Presiden Jokowi sudah mengatakan kalau bisa 1 hari adalah 5 juta begitu ya vaksinasi ini. Baik. Terima kasih Prof. Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, sudah bergabung bersama kami.